Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana selama 1 minggu Tuhan telah menolong, Tuhan telah memelihara kita. Maka pada saat ini kita patut juga datang untuk mensyukuri kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati dan pemikiran kita menenangkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk datang bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita menyambut Juru Selamat kita dengan datang di hadapannya dengan muka yang gembira dan dengan bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita memuji Tuhan dari Eleo Sungnos 63, bumi segenap hai soraklah. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, dan pada bait yang ketiga saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada hari ini Tuhan Allah berkenan hadir di tempat ini. Ia menyambut setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Dengan tetap berdiri, sabda pembukaan di awal ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Mari kita menanggapi sabda pembukaan ini dengan kita memuji Tuhan dari pujian Eleo Sungnos
nomor 29, terpujilah namanya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita seringkali melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lupa mengandalkan Tuhan, kita lupa akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saat ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak, Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan atas segala pelanggaran yang telah kita lakukan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya Tuhan, Engkau sumber segala-galanya bagi kami, sumber kebenaran dan keadilan bagi kami. Engkau menghakimi segala dosa-dosa kami. Sungguh tak ada satupun dosa kami yang tersembunyi kepadamu ya Tuhan. Kami selalu hidup dalam keinginan daging kami. Kami tidak taat pada firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun kepadamu. Tolong kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyesali akan semua dosa-dosa kami. Tuhan, sekali lagi, tolong kami ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, dan agar kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Ia menghibur kita dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita meresponi akan firman penghiburan kita ini, kita memuji Dia, karena hanya oleh kemurahannya kita bisa datang, kita bisa disucikan. Mari kita memuji Tuhan dari Eleo Sumno 157, kemurahan Allah. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Darahnya darah domba
Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami, bukakan hati, pemikiran kami, telinga kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong berikan kekuatan, berikan kemampuan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ini jam kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong dan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, serta yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya selalu berharap kita dalam keadaan sehat, tetap di dalam lindungan Tuhan, dan selalu bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang hadir bersama-sama pada saat ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersyukur untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kini kita telah sampai di akhir tahun, minggu pertama di bulan Desember. Biasanya bulan Desember kita selalu bersuka cita karena di saat itu kita boleh memperingati kembali hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara mengikutinya di dalam kitab sucinya ataupun di layar yang sudah ada. Di bawah perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini dengan tema "Di manakah engkau?" Bapak, Ibu, dan saudara, jika kita melihat kitab Kejadian di dalam pasal 1 dan pasal 2, ini begitu sangat menarik, ya, begitu menyenangkan, begitu indah. Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Hingga pada hari terakhir Tuhan mengatakan, sungguh amat indah, sungguh amat baik. Kemudian di pasal kedua Allah menciptakan manusia, secara detail dijelaskan di sana. Begitu sempurna, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi ketika kita melanjutkan di pasal ketiga, di sana kita melihat, membaca betapa menyedihkan yang terjadi, di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi ia diperalat oleh iblis yang adalah musuh daripada Allah. Ia memperalat ular itu untuk memperdayai, untuk menggodai manusia. Bapak, Ibu, dan saudara,
dalam kehidupan kita, sering sekali ada banyak godaan terjadi. Tetapi pertanyaannya, tergodakah kita atau tidak? Kalau kita melihat di dalam kisah kehidupan manusia yang pertama, ternyata mereka tergoda, mereka jatuh di dalam pelanggaran hukum Allah. Begitu liciknya iblis. Dia sangat licik. Ia mengerti firman Tuhan. Bahkan ia mempergunakan firman Allah untuk menggodai manusia, untuk memberdayakan manusia. Di ayat yang pertama itu dikatakan, tentulah Allah berfirman. Iblis yang mengatakan ini, tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bapak, Ibu, dan Saudara, iblis berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan menciptakan pohon-pohon itu sebagai sumber makanan bagi manusia. Tuhan menciptakan pohon sebagai makanan manusia, biji-bijinya dimakan oleh manusia. Tetapi iblis mengatakan semua pohon jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan tidak berkata demikian. Justru Tuhan mengatakan semua pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu yang tidak boleh. Tetapi iblis begitu licik, ia mengatakan semua pohon tidak boleh dimakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, perempuan yang diciptakan oleh Allah, yaitu Hawa, ia menanggapi dari apa yang dikatakan oleh iblis ini lewat ular ini. Ia tidak berhenti, dia tidak mengatakan oh tidak, atau dia tidak menjauhkan diri daripada iblis, tetapi justru ia melayani. Ia menjawab, ia mengatakan, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Dalam taman ini boleh dimakan. Di tengah-tengah, lalu dikatakan, jangan kamu makan ataupun rabah buahnya. Tuhan berkata kepada perempuan, jangan kamu makan buahnya, pastilah engkau mati. Tetapi perempuan itu menambah kalimat ini, jangan kamu makan buahnya dan jangan kamu merabahnya, jangan sentuh. Padahal Tuhan tidak berkata demikian. Begitulah perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah. Ia menambahkan firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini diteruskan daripada apa yang dilakukan oleh ular itu. Ia justru semakin giat untuk menggoda Hawa. Dia terus menggoda Hawa. Dia terus mengatakan bahwa ketika engkau memakannya, justru matamu akan terbuka dan engkau menjadi sama seperti Allah. Dan perempuan ini melihat, Hawa melihat buah itu menarik. Dia melihat dengan matanya, menarik hatinya, dan akhirnya ia melanggar daripada apa yang telah Tuhan tentukan. Ia mengambil buah itu. Ia memakannya. Dan dia tidak makan sendiri. Ya, istri yang baik berbagi dengan suami. Betul ya? Dia berbagi dengan suaminya. Dia memberikan buah itu kepada suaminya. Dan suaminya yang tidak tahu apa-apa, dia mengambil buah itu dan memakannya. Ia tidak bertanya dari mana buah ini, apakah ini buah terlarang atau bukan. Dia begitu percaya kepada istrinya. Dia mengambil buah itu. Adam lari daripada tanggung jawabnya. Padahal Tuhan telah mengatakan kepada Adam bahwa buah di tengah-tengah pohon ini, tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Karena ketika engkau memakannya, pasti engkau mati. Adam pura-pura lupa, ya.
Adam tidak lagi menghiraukan perkataan firman Allah yang mengambil buah itu dan memakannya. Dan ketika mereka memakannya, terbukalah mata mereka. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ketika mereka sebelum mereka makan buah itu, mereka tidak tahu kalau mereka itu telanjang. Kehidupan manusia begitu mulia adanya. Memang mereka telanjang, tetapi mereka tidak malu karena tidak ada dosa. Manusia itu mulia. Tetapi ketika mereka melanggar firman Allah, memakan buah itu, taulah mereka menjadi malu, menjadi takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya mereka bersembunyi. Mereka tahu mereka salah. Mereka bersembunyi ketika mereka mendengar Allah datang. Tatkala Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam kehidupan ini sering sekali seperti Adam dan Hawa. Ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan dosa, adakah kita jujur? Terkadang kita bersembunyi. Bahkan kita berusaha supaya pelanggaran kita jangan ada satupun yang mengetahui. Kita bersembunyi. Adam dan Hawa bersembunyi. Tetapi Allah mencari mereka. Mereka tidak mencari Allah dan memohon pengampunan kepada Allah. Tetapi Allah yang datang kepada mereka mencari mereka. Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini, pertanyaan yang penuh dengan belas kasihan. Di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu di mana mereka? Allah tahu. Allah adalah Maha Tahu. Allah yang menciptakan mereka. Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu bahwa mereka telah makan buah itu. Tetapi Allah bertanya kepada mereka, "Di manakah engkau?" Lalu mereka menjawab, ketika Allah bertanya, "Apakah engkau memakan buah itu?" Si Adam menjawab, "Perempuan yang engkau berikan kepadaku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku." Lalu kemudian Hawa membela dirinya, seakan-akan bukan saya, tetapi ular yang telah menggodai saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka saling menuduh, melempar kesalahan. Adam tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat. Ia melempar kesalahan itu kepada Hawa. Dan Hawa demikian juga, ia tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang ia perbuat. Ia melempar kesalahannya kepada ular. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum Adam dan Hawa beserta dengan ular itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Ular dikutuk oleh Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Inilah perjanjian pertama, benih perjanjian pertama di dalam kitab suci dari firman Allah yang disampaikan untuk kita. Dan perjanjian ini telah digenapi. Perjanjian ini telah digenapi. Itu sebabnya setiap bulan Desember kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bermula dari perjanjian ini. Allah mengatakan, "Aku mengadakan permusuhan antara engkau, bahwa keturunanmu akan meremukkan, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu, dan keturunan perempuan itu, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan
menemukan tumit manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah penggenapan dari perjanjian ini. Ia telah datang ke dalam dunia. Ia telah datang untuk membawa pengharapan kepada manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah sudah putus. Hubungan antara manusia dengan Allah telah mati. Tidak ada lagi, baik secara rohani. Manusia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Allah. Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa. Allah telah merencanakan keselamatan bagi manusia. Sehingga perjanjian ini digenapi, di mana Kristus datang menjadi penggenapannya. Allah datang ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Ia telah mati di salib. Ia telah berhasil meremukkan kepala ular itu. Dia telah berhasil mengalahkan maut. Ia telah berhasil mengalahkan iblis. Sehingga kemenangan menjadi milik kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, di dalam kehidupan ini, kita sering sekali jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam godaan-godaan yang ada, keinginan-keinginan yang ada. Kita sering sekali melakukan pelanggaran daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita ketika melakukan pelanggaran itu, tatkala kita bersembunyi, kita ketakutan. Tetapi Allah yang penuh kasih, Ia mau menemukan kita, Ia mau mencari kita. Ia berkata, "Di manakah engkau?" Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah memanggil kita karena Ia mengasihi kita. Ia mencari kita. Ia memberi dirinya untuk ditemui oleh kita karena Ia sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menjawab panggilan itu. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Ketika kita jatuh di dalam dosa, mari kita segera kembali kepada Dia. Kita mengakui setiap kesalahan kita, mengakui setiap dosa-dosa kita. Dan kita memohon pengampunannya. Dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Ia mau mengampuni setiap kita. Jangan takut. Datanglah kepada Tuhan dan akuilah semuanya. Tuhan menerima kita. Ia mengasihi kita. Kita ini adalah milik Allah, umat kesayangannya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa setia di dalam mengikut Tuhan, menjadi orang yang senantiasa taat di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau Adam gagal di dalam godaan itu, Yesus Kristus telah menang. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus Kristus telah membawa kemenangan. Sebagaimana ditulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 18. Roma pasal 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Yesus Kristus telah membawa kemenangan untuk kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Allah bertanya, "Di manakah engkau?"
mari kita menyerahkan hidup kita. Ini aku Tuhan. Kita menjawab panggilan. Kita serahkan seluruh jiwa dan kehidupan kita, totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan takut. Ketika kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, di dalam godaan-godaan, ketika kita jatuh di dalam dosa, segeralah kembali. Kita mengakui setiap dosa kita di hadapannya. Allah kita adalah pengasih. Ia mau mengampuni kita. Bahkan Ia telah mengampuni kita. Dan yang terakhir, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Tetap taat kepada firman-Nya. Jangan mudah tergoda. Mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itulah jalan kehidupan. Itulah yang menuntun kita kepada kehidupan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati masing-masing kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memohon supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau mencari kami. Engkau menemukan kami dan menyelamatkan kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, panjang sabar. Engkau tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kami. Engkau mau mengampuni kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menggenapkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memohon ya Tuhan, tolong mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk taat dan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Sehingga ya Bapa di surga, kami boleh hidup di dalam sukacita di dalam Engkau dan di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap setia, tetap taat dan berani melawan godaan supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa. Mari Bapak Ibu kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dari Eleos Sumnos 242, Aku Milik-Mu. Demi dapat
kita akan memberikan persembahan kepada petugas. Saya persilakan. Dan kepada Bapak Ibu yang ibadah online di rumah, silakan memberikan persembahan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 8221079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Apabila sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja, supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 0838 5835 154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Terimalah. Atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau berkati dan terimalah persembahan kami ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat para majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya juga Tuhan, Engkau berkati mereka agar mereka mengelola persembahan ini untuk memperlebar luas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu untuk beribadah. Saya lihat ada yang baru pertama kali datang ya, setelah kira-kira berapa minggu kita adakan ibadah tatap muka. Puji Tuhan, kita berdoa supaya nanti ke depan bisa terus bertatap muka seperti ini. Termasuk saudara-saudara kita yang belum bersama kita ya, baik itu yang sekolah minggu maupun yang usiawan, supaya bisa berkumpul bersama kita. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan selamat ulang tahun. Untuk yang berulang tahun dalam minggu ini ada 2 orang. Yang pertama itu Bapak Stefanus, yaitu papanya Kenneth. Selamat ulang tahun Pak Stefanus, Tuhan berkati. Kemudian yang kedua Saudari Natalia, hari ini tanggal 6 Desember ya. Selamat ulang tahun Saudari Natalia, Tuhan memberkati ya. Nah, yang berikut hari ini kita masih terus berada dalam suasana ibadah Advent untuk menyambut hari Natal yang akan kita laksanakan pada tanggal 25, puncak perayaan Natal.
Di 24 kita akan adakan acara seperti biasanya, akan dilayani oleh Pendeta Yusak Umar Santoso dari Magetan. Hamba Tuhan, panitia telah menunjuk hamba Tuhan ini, memilih hamba Tuhan ini dan telah disetujui oleh majelis, sehingga nanti tanggal 24 beliau yang akan melayani acara ini. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikian yang saya sampaikan. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena pagi ini kami semuanya telah mengalami bahwa kami dikasihi, diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa menyelenggarakan ibadah tatap muka maupun ibadah secara online. Kini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya dengan firman yang kami dengarkan hari ini, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tidak membiarkan. Tuhan Allah bertindak untuk mencari manusia. Pertanda bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia. Semestinya manusia yang berdosa harus dihukum, dimurkai oleh Tuhan Allah, dibuang untuk selama-lamanya. Tapi karena kasih-Mu yang besar, dan Engkau datang kemudian mencari manusia di Taman Eden untuk menolong manusia, maka kami bersyukur ya Tuhan, melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, hubungan yang putus akibat dosa telah Engkau pulihkan kembali, sehingga hari ini kami sebagai umat manusia boleh Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu, dapat bersekutu dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan bahwa persekutuan ini dimungkinkan oleh karena anugerah-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu supaya Tuhan memimpin kami, agar sungguh-sungguh kami melihara hidup kami di hadapan Engkau, senantiasa memperhatikan firman-Mu. Dengan demikian kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami berdoa padamu Bapa di sorga, untuk pemulihan daripada seluruh kegiatan rohani gereja kami. Sementara ini hanya ibadah minggu yang bisa kami adakan secara tatap muka seperti yang sedang kami lakukan. Kegiatan-kegiatan rohani yang lain semuanya masih berjalan dalam bentuk online. Tuhan tolong supaya keadaan bisa pulih dan semua kegiatan bisa normal kembali seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami doakan padamu mengenai pembangunan di gereja kami, khususnya bagian depan yang sedang berlangsung. Tuhan juga tolong supaya bisa terselesaikan dengan baik. Kami berdoa padamu untuk persiapan di dalam merayakan Natal tahun ini. Bukan saja di gereja kami, tapi di berbagai gereja di seluruh dunia ini. Tuhan berkati supaya semuanya berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, sekarang kami juga berdoa padamu untuk gereja-gereja kami di lingkup saudara kami, Gereja Eleos Indonesia. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Demikian untuk yayasan-yayasan kami, baik itu Yayasan Eleos Indonesia yang mengelola sekolah-sekolah kami, playgroup, TK, SD dan SMP. Berkati ya Tuhan segenap pengurus yayasan, demikian berbagai program kerja dan pembiayaannya, demikian semua siswa dan guru di sekolah-sekolah kami. Tuhan berkati di dalam proses pembelajaran yang sementara masih belum bisa tatap muka. Tuhan tolong supaya semuanya pun bisa berjalan dengan baik. Kami doakan juga Bapa untuk Yayasan SDT Salem. Tuhan berkati para pengurus dengan segala program kerja dan seluruh pembiayaan yang dibutuhkan. Engkau berkati segenap dosen dan para mahasiswa di dalam proses perkuliahan. Tuhan pimpin supaya para mahasiswa boleh dibentuk, boleh siapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk mengemban amanat yang Tuhan percayakan. Beritakan Injil, firman-Mu di tengah-tengah dunia yang berdosa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja di seluruh muka bumi ini. Tuhan berkati. Ya Tuhan, sekarang kami doakan untuk permasalahan bersama yang sedang dihadapi umat manusia, yaitu adanya wabah virus corona. Tuhan tolonglah. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh para pemimpin di dunia, di setiap negara ya Tuhan, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menghentikan penyebaran virus. Tuhan tolong berkati segala jeripaya itu. Dengan demikian penyebaran virus boleh dihentikan. Bahkan dalam belas kasihan-Mu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dari situasi ini.
Hentikanlah virus corona ini Bapa di sorga dalam belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan padamu, khusus untuk ya Tuhan, upaya pengadaan vaksin. Tolonglah supaya semuanya berjalan dengan baik, dan dalam waktu yang tidak lama lagi, kami sebagai umat-Mu pun bisa mendapatkan layanan itu. Kini mendoakan untuk kesibukan di negara kami menjelang pilkada serentak pada tanggal 9, khususnya di kota kami, kota Surabaya ini. Tolong supaya semuanya berjalan dengan aman dan baik. Dan nanti siapa yang akan terpilih merupakan orang yang tepat yang Tuhan perkenan memimpin kota Surabaya ini. Doakan untuk tiap-tiap kami umat-Mu yang sedang beribadah kepada Engkau, baik yang ibadah tatap muka di sini maupun yang sedang ikuti ibadah dari rumah. Engkau mengenal hati setiap kami ya Tuhan. Di tengah segala pergumulan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan Allah, kami mohon padamu, kuatkan dan teguhkan hati kami senantiasa tetap setia kepada Engkau di masa sulit sekalipun. Yakinkan dalam hati kami tentang pemeliharaan-Mu. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu beserta dengan kami, menolong kami. Karena itulah janji-Mu dalam kitab suci. Pada akhirnya Bapa di sorga, kami akan masuki minggu yang baru. Mohon penyertaan perlindungan padamu untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita tetap berharap dan menurut serta percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 261, kasih yang tetap sertaku. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, dan pada bait yang kedua saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hanya dalam Tuhan kita dapat memperoleh keselamatan. Mari kita pulang dengan tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 273, kasih yang tetap sertaku. Dipersilakan duduk kembali. Pengumuman.
Acara rohani gereja yang pertama, persekutuan doa Selasa, tanggal 8 Desember 2020, pukul 19.00 WIB. 2. Pemahaman Alkitab, hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.